Selamat semuanya, welcome to The Midnight Story. Tahukah kalian siapa wanita Indonesia pertama yang dieksekusi mati oleh regu tembak? Namanya Nyonya Astini. Dia tidak hanya membunuh, tapi mencacah korbannya menjadi 10 bagian dan membuangnya ke kantong sampah. Apa motif dibalik kegilaan ini? Mari kita bahas. Sekitar tahun 1996 di Surabaya, warga Kampung Wonorejo, Surabaya digemparkan dengan penemuan sebuah potongan kepala di dalam kantong plastik di Sungai Wonorejo. Warga pun langsung melaporkan hasil temuan mereka ke Polsek Tegalsari. Selanjutnya, jasad tersebut dievakuasi dan diserahkan ke RSUD Dr. Supomo. Nah, selang beberapa waktu setelah kepolisian mengumumkan penemuan potongan kepala tersebut, akhirnya ada seorang warga yang mengatakan bahwa dia kehilangan anggota keluarganya dan orang tersebut bernama Agus Purwanto, warga Kampung Malang, Surabaya. Agus mengatakan bahwa dia kehilangan kakak perempuannya bernama Puji Astuti. Setelah melihat potongan kepala yang ditemukan oleh warga, Agus mengatakan potongan kepala tersebut adalah kakaknya yang hilang beberapa waktu yang lalu. Tak perlu waktu lama dengan keterangan dari Agus dan beberapa saksi, akhirnya polisi melakukan penyelidikan dan menangkap Astini. Di hadapan polisian, Astini mengaku tidak hanya membunuh Astuti, namun juga membunuh Rahayu. Pengakuan Astini ini akhirnya menguak misteri hilangnya dua orang warga Malang yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Februari tahun 1996 adalah awal kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Astini atau biasa disebut dengan Nyonya Astini. Awalnya pada pukul 4 sore, Puji Astuti datang ke rumah Astini untuk menagih hutang sebesar 20.000. Namun, karena Astini belum mampu melunasi hutangnya kepada Puji Astuti, Astini langsung menerima hinaan dari Puji Astuti. Tidak terima dirinya dihina, Astini pun langsung meraih sepotong besi dan menghantamnya ke kepala Puji Astuti. Ia membuat dirinya pun langsung tewas seketika. Akhirnya, jasad Puji Astuti disembunyikan Astini di dalam dapurnya dan mayat korban ditutup dengan tikar. Lalu, pada pukul 2 pagi, akhirnya jasad Puji Astuti dimutilasi oleh Astini dan dipotong menjadi 10 bagian. Lalu memasukkan jasad korbannya tersebut ke dalam kantong plastik dan membuangnya ke Sungai Wonorejo. Lalu pada bulan Agustus, Astini membunuh Rahayu. Alasan pembunuhan kedua korban ini adalah masalah penagihan hutang dengan cara yang kasar. Akhirnya pada tanggal 17 Oktober tahun 1996, Astini divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dan diketahui ternyata Astini ini sempat berkali-kali mengajukan banding, namun semua berakhir dengan sia-sia. Yang akhirnya pada tanggal 18 Maret 2005, Astini berakhir di hadapan regu tembak. Demikian kasus Nyonya Astini. Kasus Nyonya Astini ini menjadi pengingat gelap bahwa kadang monster yang paling mengerikan dan bukan itu di film, tapi di balik pintu rumah tetangga kita sendiri. Dan mungkin pesan gue adalah kalau nagih utang tuh ya gak usah pakai kata-kata kasar. Ngomong aja seperlunya dan juga kalau bisa jangan nyakitin hati orang lah. Tapi yang ngutang juga tolonglah tahu diri lah kalau ngutang itu dibalikin lagi ke orangnya gitu ya. Nah, buat kalian yang punya cerita horor nih atau pengalaman bisnis, boleh banget kirim ke email gue di javamen181998@gmail.com dengan subjek cerita horor gue. Makasih udah temenin gue malam hari ini. Kalau lo suka dengan cerita barusan, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi The Midnight Story agar lo pada gak ketinggalan nih cerita selanjutnya. Gue Markus, pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya.